kembali lagi dengan saya Hildayanti. Di sini saya lagi berada di Taman Kota Funuasingko. Taman Kota Funuasingko ini merupakan taman kota yang terletak di Kabupaten Morowali, tepatnya di Bente. Untuk taman kota ini merupakan sebuah wisata buatan yang sengaja dibuat karena untuk memanfaatkan rumput yang ada di sini. Pada awalnya taman ini dibuat karena taman ini pertama kali dipenuhi oleh rumput. Jadi para pemerintah ataupun para relawan atau budayawan seperti para arkeolog ingin menciptakan sebuah taman dari rumput ini agar rumput ini bisa dibudidayakan atau bisa terpakai dan bernilai guna untuk umum. Oke, sekarang kita akan ekspor tempat ini. This is my view. Untuk lokasi geografis taman ini terletak di depan cagar budaya di Morowali, yaitu Masjid Agung. Dan juga terletak di Rumah Sakit Umum Daerah. Bisa dilihat, saya zoom. Ini Rumah Sakit Umum Daerah. Dan ini adalah Masjid Agung. Kemudian untuk sunset di wilayah ini sampai saat ini belum terlihat dikarenakan cuaca tidak mendukung. Dari pagi sampai jam 3 tadi atau jam 15.00 di Morowali ini sedang mengalami hujan deras. Jadi saya tidak bisa mengambil sunset. Padahal jika kita lihat dari keterjangkauannya berada di pusat kota, pasti sunset yang akan terlihat akan lebih bagus. Tapi karena cuaca yang tidak mendukung, but it is clear. Meskipun sunsetnya tidak bagus, tapi untuk melihat pemandangan ini menurut saya sudah clear semua, sudah bisa menyamai atau sudah bisa mengcovery apa yang saya tidak lihat atau sunset yang tidak terlihat pada sore hari ini. Bisa kita lihat cuacanya mendung dan sebentar lagi mungkin akan turun hujan untuk di wilayah Morowali dan sekitarnya. Untuk sarana dan prasarana di wilayah ini bisa kita lihat itu ada ikonik yang paling khas, yaitu patung Kijang. Kenapa harus Kijang? Karena Kijang mempunyai tanduk yang bercabang. Tanduk yang bercabang itu difilosofikan sebagai kekuatan yang dimiliki oleh orang-orang di sini yang tidak pantang menyerah dalam menghadapi hidup. Istilahnya kalau dalam bahasa Inggrisnya itu never give up. Selain patung ini juga terdapat beberapa bangku seperti pada teman-teman pada umumnya lah, bangku-bangku untuk tempat-tempat pengunjung itu sendiri. Dan pamflet dari taman ini. Selain itu ada juga bunga-bunga seperti yang di taman-taman yang lainnya dan tempat duduk atau gazebo kecil. Sebenarnya pada malam hari taman ini bagus karena dipenuhi dengan lampu-lampu, tapi karena melihat dari segi cuaca yang tidak mendukung, saya yakin malam nanti pasti hujan. Jadi untuk lampu-lampunya mungkin tidak saya videokan karena nanti lampunya menyala itu malam. Selain itu di sini juga ada tempat wahana-wahana anak kecil, permainan, penjual permainan, penjual, dan banyak para pengunjung yang lainnya. Sekarang kita beralih ke potensi. Jika berbicara masalah potensi, taman ini memiliki banyak potensi, yaitu bukan juga sebagai salah satu situs buatan atau wisata buatan. Taman ini juga berfungsi untuk melatih kemampuan anak-anak usia dini atau anak-anak PAUD dalam memahami sistem tanaman ataupun dalam memahami saintis. Terus situs ini juga bisa dijadikan sebagai cagar
cagar budaya atau kearifan lokal yang bisa diturunkan, yang bisa di secara turun temurun. Lagi di belakang saya bisa lihat ada anak kecil yang sedang berlarian, karena memang taman ini sering dikunjungi anak-anak kecil, karena anak-anak kecil sangat suka bermain di taman ini. Selain wilayahnya yang luas, taman ini juga terletak di pusat kota dan banyak orang-orang atau para penjual dan para wisatawan atau para pengunjung yang suka di tempat ini. Dan untuk potensi wisata di wilayah ini menurut saya sangat menjanjikan, karena selain dijadikan untuk tempat bersantai, bisa dijadikan sebagai tempat bermain anak-anak. Kemudian tempat ini juga bisa dijadikan untuk tempat sepeda atau bersepeda. Cuma karena sekarang sudah mendekati buka, jadi mungkin buka puasa, jadi mungkin para wisatawan sudah kembali ke rumah masing-masing. Dan juga cuaca di sini kurang mendukung, sudah ada rintik-rintik hujan. Oh iya ya, itu di depan saya ada orang yang bersepeda yang paling wisatanya air mancur, tapi kayaknya untuk saat ini air mancurnya lagi macet deh, masalahnya tidak jalan atau mungkin sedang dalam masa perbaikan. Tapi meskipun mempunyai banyak ikonik wisata, tempat ini juga mempunyai dampak negatif, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya. Bisa kita lihat banyak sekali sampah-sampah yang berserakan tanpa mereka sadari bahwa sampah itu bisa merusak ekosistem yang ada di taman ini. Bisa dilihat, ini adalah salah satu contoh dari kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya lingkungan. Seharusnya mereka membuang sampah pada tempatnya, karena di sini juga ada tong sampah. Tapi karena masyarakat yang malas untuk membuang sampah pada tempatnya, itulah mengapa mereka memilih mengotori taman-taman ini. Dan bisa dilihat dalam air ini juga mereka membuang sampah loh. Sungguh perbuatan yang tidak patut diteladani ya. Dan sepertinya taman ini sudah tidak terlalu terurus lagi, karena itulah, selain kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya juga fasilitas atau pembangunan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah di taman ini. Lihat banyaknya sarana dan prasarana yang mati, seperti air mancur yang mati atau yang tidak bisa dijalankan lagi, dan lampu-lampu yang tidak bisa menyala. Padahal pada awalnya taman ini pertama kali saya kunjungi adalah taman yang bagus, tapi setelah saya kunjungi 3 tahun setelahnya, ternyata taman ini sudah banyak perubahan, sudah banyak kotoran. Terus ikonik wisata utamanya seperti air mancurnya sudah tidak bisa jalan. Sungguh menjadikan miris memang. Ini adalah salah satu contoh perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab. Ini merupakan ikonik wisata atau ikonik utama yang ada di sini, merupakan air mancur. Cuma karena sekarang mungkin airnya atau sistemnya dalam masa perbaikan, maka airnya tidak jalan. Bisa dilihat sudah mulai menyala, karena ini sudah menunjukkan pukul 5 untuk wilayah Morowali, jadi lampunya sudah dinyalakan. Bisa kita lihat ini merupakan salah satu ikonik wisata atau ikonik utama yang ada di tempat ini, merupakan air mancur yang dikelilingi dengan lampu-lampu yang indah. Tapi lampu-lampunya tidak terlihat karena ini belum malam. Dan untuk air mancurnya mungkin lagi sedang dalam masa perbaikan, karena tidak menyala. Biasanya ini menyala, tapi sekarang tidak menyala, mungkin sedang dalam masa perbaikan.
Untuk akses lokasi ke wilayah ini bisa diakses dengan menggunakan ataupun mobil. Mohon maaf sebelumnya, setelah saya datang kembali selepas dari berbuka puasa, ternyata lampu di bagian bente ini lagi ada pemadaman, jadi saya tidak bisa menangkap taman ini pada malam hari. Mungkin nanti jika ada kesempatan lain kali bisa saya lakukan, tapi saya sudah mendapat salah satu petugas yang bisa diajak wawancara. Untuk lebih lanjutnya bisa dilihat pada video selanjutnya. Permisi Pak. Ya, Namanya siapa Pak? Rianto. Kerjanya di sini sebagai apa? Tata usaha sekolah. Sudah berapa lama di sini? 12 tahun. Oh ya, baik. Saya ingin bertanya tentang bagaimana cara pengembangan wisata Taman Benua Singko ini baru agar lebih baik lagi ke depannya. Oh, direhab kembali kalau untuk taman ini, direhab kembali itu aja. Supaya lebih baik lagi. Ya, supaya lebih baik lagi. Terus itu aja. Cuma direhab kembali tempat-tempat duduknya itu. Iya. Bisa Kalau yang banyak. terkait sampah yang dibuang sama masyarakat itu bagaimana? Kalau sampah di taman sini, ya alhamdulillah kisarannya penjual sama pembeli masih ada. Cuma ini yang pelanggan ini ya, yang datang-datang ini cuma buang-buang di dalam saja itu yang tidak ada kesadarannya orang. Oh, iya. Tapi kalau penjual buang di ini. Baik, itu saja Pak. Terima kasih atas waktunya. Baik, untuk video closing saya bikin di rumah karena saya melihat situasi Taman Benua Singko sangat tidak memungkinkan karena lagi gelap. Jadi saya takut banyak kejahatan yang akan terjadi ketika saya membuat video di sana. Saya memohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan informasi yang saya dapatkan tentang pemadaman lampu yang ada di sini. Semua di luar batas kemampuan saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman ataupun ibu yang telah menonton ataupun semua orang yang telah menonton video ini. Saya sangat berterima kasih untuk semuanya dan saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam pembuatan video yang saya bikin di Taman Benua Singko tersebut. Okay, thank you for watching and bye, see you next video.